dia telepon saya untuk nasihat-nasihat hukumnya, langkah-langkah apa yang memang harus dilakukan oleh Angel Lega di dalam menghadapi Vicky Prasetyo. Itu sejak awal kejadian, Angel Lega selalu, dan saya berkali-kali ketemu untuk supaya dia juga tidak salah bicara dan tidak salah berkata. Jadi memang pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, memang memerlukan waktu untuk bisa menetapkan Vicky ini sebagai tersangka. Karena itu kan mesti ada ahli bahasa, saksi, apa segala macam, yang memang penyidik itu memerlukan waktu untuk menetapkan Vicky ini bisa tidak ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata dari perjalanan itu semua, Vicky memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat dijerat melalui Undang-Undang IT, ya, karena melakukan pengerusakan dan fitnah. Jadi memang Angel Lega itu memang sudah patah arang, ya, karena memang apa yang dilakukan oleh Vicky ini sudah keterlaluan, ya. Dia memfitnah, dia pencemaran nama baik segala macam. Itulah yang memang akhirnya dia selalu, tempo hari dia pakai lawyer yang memang teman saya juga, tapi selain lawyer dia juga selalu berhubungan telepon dengan saya meminta advice. Maka saya bilang ya Mbak Elga, saya bilang Mbak Elga, jalani aja, serahkan semua pada penyidik. Penyidik mampu untuk mengungkap itu sampai di mana memang bisa saudara Vicky Prasetyo ini dicerat. Kenapa Angel Lega datang ke saya? Karena dia tahu saya 4 kali menangani beberapa klien yang berurusan dengan Prasetyo, sehingga Mbak Elga ini hubungi saya, seperti apa sih karakternya Vicky, harus saya jelaskan demikian. Sesudah memang Vicky terjerat dan dapat dimasukkan ke dalam rutan Salemba oleh pihak kejaksaan, maka selanjutnya Elga ini akan melaporkan adiknya yang namanya Baby. Terus juga ada beberapa memang yang turut serta pada malam itu, nah itu akan dilaporkan. Jadi semua ada di CCTV dan tidak mungkin bisa menghindar. Nah itulah yang memang akan dilaporkan. Itulah juga yang memang Mbak Elga ini meminta saya untuk tetap saya bisa memberikan advice hukum. Ya sama itu kan, itu jadi satu tuh. Perusakan dengan pencemaran nama baik dijadikan satu itu, maka dia terjerat, memenuhi unsur. Ya, memenuhi unsur untuk dia harus mempertanggungjawabkan itu. Itulah dia dititipkan di rutan Salemba. Ya, fitnah kan melalui media sosial juga dia melakukan fitnah, dia melakukan pencemaran nama baik terhadap Elga kan. Nah, ini juga memang sedang dikumpulkan bukti-buktinya dan itu memang akan dilapor mungkin minggu-minggu ini. Bukti-buktinya sedang dikumpulkan, nah mungkin minggu ini sudah dilaporkan karena dia minta saya untuk mendampingi di dalam membuat laporan. Tapi saya tidak resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum, tapi saya diminta sebagai penasihat hukumnya di luar kasus ini. Ya saya pikir itulah ya, mudah-mudahan Vicky dengan kejadian ini dia mesti bertobat karena dia seorang figur publik. Karena berulang-ulang selesai Elga, kita nggak tahu lagi siapa yang akan melapor dia nih, karena ada beberapa kasus yang tersendat dan belum selesai. Nah itu mungkin akan dilaporkan. Salah satunya adalah Pak Tamrin, Mayor Jenderal Purnawirawan, yang sertifikatnya digelapkan oleh Vicky Prasetyo. Evasi Tompul udah selesai, udah nggak ada lagi kewajiban Vicky kepada Evasi Tompul. Ya cuman itu kan pengalaman-pengalaman buruk yang diterima oleh Evasi Tompul terhadap kelakuannya Vicky Prasetyo. 4 lagi. Makanya ini bertahap nih. Kalau 4-4-nya lapor kan kasihan juga dia di dalam kan. Dicicil. Pak Tamrin itu juga udah mau melapor, sertifikat rukuhnya itu kemana gitu. Ada laporan baru. Mungkin Senin atau Selasa Elga udah melapor lagi ke Polda mengenai adiknya